Betus? Nggak usah lah, Hah? nggak usah. Nggak usah, ya udah. Ya, kita satu doa dalam Geser kembali. dikit, geser dikit. Ya. Kami mengucap syukur Ya. untuk pimpinan pertolongan campur tangan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu, pimpin hamba-Mu, seluruh keberadaan kami dengan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa mengerti firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu dan penyampaian firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Ya, saya dikasih Jamie untuk ada dua ya, doa dan firman. Berdoa merupakan hal yang wajib dilakukan setiap orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa kita bisa minta apa saja keinginan kita yang positif di dalam benak kita secara pribadi. Tuhan akan senang mengabulkan doa kita jika kita berdoa sesuai kehendak Allah. Jadi garis bawahi ya, kehendak Allah. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita, tapi masih ada orang yang enggan berdoa, padahal dia membutuhkan sekali untuk dia berdoa. Jadi berdoa ada hal yang penting dalam kehidupan kita lebih dari segala pekerjaan apapun. Marilah kita berdoa menjadi hak kita orang percaya dan lakukan sebaik-baiknya doa itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pastinya kita sudah tahu doa itu apa ya. Doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi banyak kali anak-anak Tuhan yang kemarin saya temuin orang, dia tidak bisa berdoa. Padahal kalau dia bicara, dia bisa berdoa. Padahal berdoa itu hanyalah kita berbicara kepada Tuhan. Intinya kita berdoa kepada Bapa, diakhiri, ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Intinya, dan apa yang kita minta itu yang kita doakan. Apa yang kita inginkan ya. Jadi penting sekali kita harus mengerti dan paham. Kalau kita sudah tahu doa itu, kita tidak akan kesulitan. Maka mungkin ada orang yang melihat, dengar waktu dia berdoa, ada satu yang berdoa, dia melihat kata-katanya begitu teratur. Nah, ada kemarin saya belajar dengan Pak Ferry, dengan ada berapa orang ibu-ibu katanya, bingung Pak kalimatnya. Latihannya dengan berdoanya bukan hanya di dalam hati. Waktu dia berdoa pribadi, dia ucapkan sehingga kalimat itu nyambung satu dengan yang lainnya. Dulu saya juga tidak bisa, tapi berlatih seperti itu akhirnya biasa kita berdoa ya. Jadi berdoa ini penting yang harus kita sadari dan garis bawahi ya. Di dalam Yeremia 36 ayat 7 dikatakan, mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Jadi doa itu harus dipentingkan, disertai dengan pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, tidak akan mungkin dijawab oleh Tuhan. Apa sih itu pertobatan? Ya, bertobat artinya kita meninggalkan hidup yang lama ini yang saya sudah terjemahkan. Kalau bahasa teologi itu agak susah kita bisa mengerti ya. Meninggalkan hidup yang lama dan menjalani kehidupan yang baru. Kalau kita belum meninggalkan kehidupan yang lama dan masih menjalani kehidupan lama, bukan kehidupan yang baru, bagaimana Tuhan mau berkenan? Bagaimana Tuhan mau menjawab? Bagaimana Tuhan menyatakan? Karena masih ada hal yang tidak benar, yang tidak baik, yang harus diselesaikan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi cepat aja saya angkat ya. Kalau kita melihat di dalam doa itu, pasti ada manfaatnya di dalam doa itu. Di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tidak mungkin doa itu tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaat yang mendatangkan buat kita secara pribadi berkat
buat kita secara pribadi, sehingga kita benar-benar menikmati, meresponi doa itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 38 ayat 2 ya, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia ini divonis mati. Waktu dia berdoa, menangis, meminta Tuhan, lalu Tuhan dengar. Akhirnya umurnya dipanjangkan 15 tahun. Luar biasa kan, dahsyat. Kalau kita itu bisa menggugah hati Tuhan, luar biasa. Itu manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, pasti itu ada yang menjadi berkat bagi kita. Nah, ini yang terpenting bagi kehidupan kita. Doa itu bukan hanya sekedar doa saja. Kita tahu sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam doa itu dalam kehidupan kita sehari-hari secara pribadi. Kalau kita melihat orang-orang di sana yang belum percaya, setiap bangun pagi dia berdoa. Dia tahu, padahal dia tidak bisa kenal dekat dengan Tuhan. Kita yang sudah dekat dengan Tuhan, kok tidak kita membiasakan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita melihat di dalam Lukas 22 ayat 39, kita lihat Yesus itu pada pagi-pagi hari dia datang menghadap Tuhan untuk berdoa kepada Bapaknya. Dia membiasakan diri untuk datang berdoa. Sesibuk apapun di dalam pelanannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia ambil waktu. Dia tidak pernah ada di dalam Alkitab, dia katakan jemu, bosan. Tapi dia tetap fair di dalam dirinya. Nah, kita secara pribadi yang sudah tidak dijawab oleh Tuhan, doanya, malas doa. Padahal itu penting kita berdoa. Bagaimana doa itu bisa dijawab? Bagaimana Tuhan itu menyatakannya? Pasti kalau kita berdoa ada sesuatu. Kenapa Tuhan tidak jawab? Jangan kita melihat Tuhannya dulu, tapi kita lihat diri kita, evaluasi. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Masa si Tuhan tidak menjawab doa kita? Jadi kita harus belajar membiasakan diri. Tuhan Yesus saja, Tuhan yang begitu besar, menjadi contoh bagi teladan kita. Dia mau berdoa kepada Bapaknya karena ada sesuatu yang dia perlukan, ada kekuatannya begitu luar biasa. Jadi penting bahwa kita setiap hari kita belajar membiasakan kita berdoa, ya, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Berapa menit? Jangan kita tuh setiap hari doanya cuma 5 menit. Ya. Harusnya tuh semakin lama makin dewasa dong. 15 menit. Banyak-banyak lah 15 menit, setengah jam. Kalau setengah jam kita doa sahabat, doa siapa saja gitu. Doa ini persekutuan ini. Itu yang penting. Jadi doa kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang. Bagaimana kita bisa memenangkan dunia? Bagaimana kita bisa menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang belum percaya? Karena tidak ada kuasanya. Karena kita tidak memiliki doa yang hidup, yang bertumbuh di dalam kehidupan kita secara pribadi. Hanya 5 menit. Kalau bila dikatakan, kalau seperti komandan, dia katakan, siap Pak, cuma hanya begitu doang, siap gitu doang. Melapor gitu doang. Tidak ada satu kerinduan yang ada yang hidup dalam diri kita. Kita mau berdoa sungguh-sungguh gitu di dalam kehidupan kita. Kita belajar. Kalau kita mau bertumbuh iman rohani kita harus belajar tekun berdoa. Tekun. Pagi-pagi kita bangun. Pagi-pagi kita bangun berdoa. Ya. Jujur saya katakan, saya bukan ngomong doang. Saya setiap pagi, kadang-kadang jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun. Saya langsung pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia pujian penyembahan. Naikkan dulu kepada Tuhan. Jangan langsung berdoa. Pujian penyembahan. Senangkan hati Tuhan. Baru kita berdoa.
Saudara, saya ini dulu latar belakang belum percaya kepada Tuhan, pegang kuasa kegelapan. Waktu saya memuji, menyembah, itu setan datang loh. Waktu di kamar, saya tahu setan itu di belakang, di depan, lagi di depan kamar saya. Teman saya bilang, lu ngomong nggak? Ngapain? Mengganggu saya gitu, doa aja. Waktu doa penyembahan, lagi begitu luar biasa. Situ ada apa? Aqua dilempar, buah aja. Ada teman saya yang bisa ngeliat. Dia bilang ada kakek-kakek. Saya nggak peduli. Situ Pak. Gangguan itu ada. Jadi betapa pentingnya kita ini berdoa dengan serius, membiasakan diri kita berdoa kepada Tuhan. Ya belajarlah. Masa sih tiap hari 5 menit, 5 menit. Naikin dong 10 menit. Naikin 15 menit. Naikin 20 menit. Iya kan? Ya jadinya kalau kita kan belajar, masa sih orang anak kecil itu aja nggak gede bertumbuh. Aneh Tuhan lihat ini, ya, anak gua bagaimana sih ya? Nggak ada peningkatan. Biarlah kita belajar meningkatkan diri, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi penting sekali doa itu harus kita lakukan dengan kebiasaan kita untuk tekun kepada Tuhan. Pagi-pagi kita ambil waktu, kita berdoa kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya. Adik saya pernah bilang, dia kalau kadang suka curhat, saya bilang jangan sering-sering curhat kepada manusia, curhat kepada Tuhan. Pernah ada kita curhat sama Tuhan? Paling kita curhat pada orang duluan. Salah. Kita harus curhat dulu kepada Tuhan, baru curhat kepada manusia. Dirubah kebiasaannya, sehingga curhatnya itu kepada Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Biasakan diri bahwa Tuhan itu rindu anak-anaknya datang. Kita juga pun rindu datang kepada Tuhan. Apakah saudara rindu kepada Tuhan? Datang setiap hari, menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita butuh Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Melalui doa itu tiada yang mustahil, saudara. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Menjadi luar biasa. Kalau kita mau terjadi kebangkitan, kebangunan rohani dalam hidup kita, kita berikan waktu kita kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, kita lanjut kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak berlalu, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu bekerja, berkaya dalam hidup orang percaya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita. Saudara, apa sih yang dibutuhkan orang jika ada di dalam kegelapan pekat? Apa butuh uang? Apa butuh mobil? Kita butuhnya pelita untuk menerangi di dalam keadaan sekitar kita yang gelap, sehingga kita menjadi terang. Kita bisa jalan ke arah mana yang kita tuju dan kita tidak tersandung, kita tidak tersesat. Pelita itu penting. Nah, bagaimana kita menjadikan firman itu pelita di dalam kehidupan kita? Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini yang gelap, begitu gelap. Banyak yang serba tidak tahu, tidak jelas dalam kehidupan kita. Butuh firman yang menjadi terang, yang menerangi kehidupan kita, sehingga jalan kita di dunia ini kita tidak tersesat. Kita terus diterangi oleh firman Tuhan itu yang menerangi kehidupan kita. Betapa pentingnya firman itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita secara pribadi, yang terus menerangi kehidupan kita. Ya, nah, dikatakan di sini betapa kita perlu mempedomani hidup kita itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat
Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Waktu Yesus dicobai itu dalam keadaan apa? Dia dalam sebagai manusia, bukan keilahiannya. Dicobai. Waktu Yesus dicobai, dia menteladankan sebagai manusia. Dia bukan menyatakan kealahannya. Ya. Lalu dia katakan seperti ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sudah menjadi contoh bagi kita. Nah, biarlah firman Tuhan itu yang terus menerang kita dalam kehidupan kita secara pribadi, hari lepas hari. Firman itu menerangi kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Ya, kita lanjut di dalam Matius 4 ayat 4 ini yang terakhir. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi penting, firman Tuhan itu sudah menjadi pelita bagi kaki kita. Nah, kita pentingkan firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, jadi orang Kristen itu harus membaca firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 1. Mengapa orang Kristen harus rajin akan firman, baca akan firman Tuhan? Ini yang penting yang perlu diketahui. Dalam Efesus 2 katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, di sini Paulus berkata, kamu dahulu bukan pingsan atau sakit, tetapi mati. Kematian seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Kematian rohani. Kalau di Alkitab ada dikatakan mati kekal, mati ada kematian rohani. Kematian rohani ini kalau orang yang belum percaya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia rohani tidak lagi mati, dia hidup. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kita dihidupkan oleh Allah kembali. Jadi roh kita yang tadinya mati oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, karena kita percaya kepada Tuhan, rohnya dihidupkan kembali. Luar biasa, berbahagia dalam kehidupan kita. Lihat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, rohnya mati. Ya, tidak bisa mengenal, tidak bisa percaya, tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena rohnya mati. Nah, kita yang sudah rohnya dihidupkan, kita membutuhkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi kuat, hidup kita setiap harinya. Ya, jadi kita perlu membaca firman Tuhan. Nah, di sini saya mau tanya nih, siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ayo, sudah baca nggak Alkitab? Satu pasal setiap hari. Sudah baca nggak? Baca Alkitab. Baca, penting, perlu. Ya, baca. Kalau memang waktu kita baca, mungkin kita tidak mengerti dan mengenal, paham. Jangan ambil dulu itu. Kita baca setiap harinya. Jangan baca seperti orang dalam satu minggu makan 14 piring sekaligus, selalu 6 hari puasa. Coba aja saudara bayangkan, saudara hari ini makan nih, besokan yang nggak makan sehari, gimana badannya? Lemes. Nah, demikian juga roh kita tidak akan menjadi kuat dalam kehidupan kita, jadi lemas. Bagaimana kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan kalau rohnya tidak kuat? Betapa rohnya sudah dihidupkan dan perlu kita makan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari di dalam kehidupan kita. Satu pasal baca Alkitab itu. Yang penting kan di dalam kehidupan kita, kita mau baca Alkitab ini. Benar-benar yang kita butuhkan. Firman itu yang menerangi, firman itu yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Secara pribadi kita perlu baca Alkitab itu setiap hari. Jangan bolong-bolong. Ya, belajar untuk membaca satu pasal mungkin dari perjanjian lama baru
satu pasal baca, nggak apa-apa, baca terus, baca, ya. Jangan dibilang, saya tidak punya waktu. Ahok aja yang begitu sibuk, dia bisa punya waktu untuk baca Alkitab. Bapak-bapak gereja yang sibuk pelayanan, dia punya waktu. Loh, kita dikasih 24 jam, masa sih nggak ada waktu kita membaca firman Tuhan setengah jam? Ya, bohong kalau begitu, saudara. Saudara nggak aware dalam kehidupan rohani saudara. Untuk saudara bisa bertumbuh, kita harus baca Alkitab setiap hari. Nah, sesibuk apapun pekerjaan kita, ya. Nah, saya mau tanya sini, sesibuk apapun pekerjaan kita, kita pasti kalau sudah lapar, niscaya kita pasti akan mengesampingkan pekerjaan kita, kita makan. Mengesampingkan. Loh, kita belajar dong. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh, coba kita sampingkan dulu. Kita belajar untuk membaca firman Tuhan itu. Jadi sediakanlah waktu untuk membaca firman Tuhan seperti Maria dengan rendah hati. Maka yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah Maria, karena dia Tuhan Yesus katakan dia memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil olehnya. Ya. Jadi kiranya kita belajar pada hari ini, pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan, baca Alkitab itu, dan doa baca Alkitab, maka kita akan bertumbuh dalam iman kita, kerohanian kita secara pribadi. Saudara, tiap hari saya ini baca, saudara. Pagi-pagi habis doa pagi, misalnya saya bangun jam 3, saya doa selesai, makan, saya baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya baca satu pasal, setiap hari saya baca. Ya, kita berikan waktu kita baca untuk Alkitab itu. Ya. Ini kan buku cinta Tuhan loh. Iya, surat cinta Tuhan. Tuhan mau bicara, Tuhan mau berkata-kata. Loh, saudara nggak mau membaca, gimana saudara tahu gitu? Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu. Ya. Kan ada Alkitab dikatakan, kalau orang yang berbuat jahat kepada kita, apa lakukan? Kita jahatin lagi kita, kan enggak? Kita berdoa, mengasihi dia. Banyak hal seperti itu yang kita membawa kita bisa melihat bahwa kehidupan kita benar-benar dituntun, diterangi oleh firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita di dalam kehidupan kita. Semakin hari boleh semakin mengenal, dan kita juga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu tingkatannya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buahnya itu menjadi berkat, dinikmati oleh orang lain. Kalau pohon mangga, dia berbuah, mangganya bisa dinikmati, kita makan. Nah, kita juga pun harus bisa dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat bagi hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur akan firman-Mu pada malam hari ini yang singkat. Biarlah Tuhan yang menuntun, menerjemahkan kami dengan Roh Kudus-Mu lebih jauh lagi, sehingga kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, doa kami di dalam kehidupan kami sebagai nafas, sebagai persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan juga firman Tuhan itu yang menjadi suluh dan pelita bagi kami, yang menerangi kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam terang-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Amin.